Selamat siang, ketemu lagi kita dengan Cipta Kreasi TV. Saat ini saya sedang berada di satu lokasi di kawasan elit Jakarta Selatan, tepatnya di lantai 26, Gedung Menara Kadin, Jalan H.R. Rasuna Said, Kuningan. Hari ini ada teman saya, seorang sahabat saya yang mendapatkan amanah sebagai salah satu BOD di anak perusahaan BUMN yang cukup terkemuka di Indonesia. Saya mungkin tidak akan berlama-lama untuk memberikan siapa sih penjelasan itu. Nah, untuk lebih jelasnya, mungkin sahabat saya, Pak Dr. Andreas, bisa memulik atau bisa membacakan dulu sedikit siapa sih teman kita. Ya, silakan Pak Andreas. Selamat siang pemirsa. Sebelum kita berbincang-bincang lebih lanjut dengan tokoh kita hari ini, saya akan mengemukakan sedikit mengenai riwayat hidup, khususnya dalam hal pendidikan dan karirnya. Yang pertama kita akan sampaikan mengenai pendidikan beliau. Beliau tahun 2002 menempuh pendidikan di Sekolah Teknik Ilmu Ekonomi Serasan Muara Enim, Bandung. Selanjutnya 2005 ikut dalam pendidikan Akademi Geologi dan Pertambangan Bandung. Nah, yang tahun 2012 berkuliah di Universitas Sriwijaya Unsri Palembang di bagian di Fakultas Manajemen Keuangan. Dan yang terakhir tahun 2019 mengikuti pendidikan pelatihan Corporate Finance Institute. Wah, ini keren ya. Di Vancouver, Kanada. Yaitu mengikuti pelatihan Financial Modeling and Valuation Analysis. Selanjutnya saya akan sampaikan mengenai riwayat karir beliau. Yang pertama, beliau pernah menjadi Direktur PT Bukit Prima Bahari ya sampai tahun 2018. Kemudian menjadi manajer perencana strategi keuangan korporat PT Bukit Asam Tbk hingga Juni 2019. Dilanjutkan menjadi EVP Keuangan, Akuntansi dan Perpajakan PT Bukit Asam Tbk hingga Juni 2021. Kemudian dilanjutkan lagi menjadi AVP Manajemen Keuangan Korporat PT Bukit Asam Tbk hingga Juni 2023, selanjutnya menjadi Direktur PT Pelabuhan Bukit Prima Maret 2024, dan yang terakhir selanjutnya menjadi Direktur PT Bukit Asam Prima sampai hingga kini. Saya kembalikan kepada Pak Boy ini. Aduh, tapi sebelumnya kita kenalin dulu nih. Siapa sahabat kita? Inilah dia, Pak John Martin Ginting. Terima kasih Pak Boy, Pak Andreas. Selamat siang Pak John. Pak. Ini sahabat saya yang sukses nih ya. Pak John, coba dong sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol mengenai tema kita ini yang cukup menarik ya. Kita akan bicara masalah HAM ya di corporate. Nah, sebelumnya coba tolong dong Bapak ungkapkan dulu siapa sih sebenarnya Pak John ini. Silakan. Ya, terima kasih Pak Moderator, Pak Boy, juga Pak Andreas yang ada bersama kita pada siang hari ini. Mungkin saya izin memperkenalkan sebagaimana yang telah disampaikan oleh Pak Andreas. Nama saya John Martin Ginting. Secara umum telah lama bekerja di Bukit Asam, dan dari sisi waktu ke waktu memang Pak Boy ada hal-hal yang memang dilewati baik di secara keteknikan, karena memang juga saya berawal dari basic teknik tambang. Kemudian ada peluang untuk disekolahkan dan juga mengambil ilmu pengetahuan di bidang manajemen keuangan, dan efektif di 2007 saya udah tidak lagi secara pekerjaan tidak berada di bidang keteknikan, namun di manajemen keuangan. Nah, memang ada hal-hal baru yang memang saya dapat terapkan dan saya dapat improve, termasuk paralel juga bersamaan itu, baik mengenai cash management, mungkin forecast for the future Pak, proyeksi-proyeksi keuangan dalam hal bagaimana ke depan perusahaan kita, strategi apa yang harus dilakukan,
baik itu struktur biaya maupun struktur pemodalan, dan bagaimana apabila terdapat hal-hal yang menyangkut idle money, karena Bukit Asam ini mengenerate money cukup hebat dari waktu ke waktu, starting from 2007 sampai ke depan, sampai saat ini itu memang membukukan laba yang triliun diakumulasi, return earningnya cukup besar, sehingga ada cash on hand yang memang masih dapat dioptimalisasi kembali Pak, sehingga kita mencoba penempatan dana baik di pasar modal maupun di pasar uang untuk mengenerate uang, mencetak uang. Sementara ada yang diinvestasikan untuk investasi rutin dan pengembangan, di mana tugas saya juga bagaimana agar investasi rutin maupun pengembangan ini kedepannya dapat return on investment-nya cukup baik untuk dapat mengembalikan nilai tambah bagi perusahaan. Mungkin dalam hal lainnya, dari sisi keuangan ada hal-hal baru yang memang saya pernah mendapat tantangan ini Pak Boy, Pak Andreas, dalam hal skema akuisisi, restrukturisasi, baik anak perusahaan maupun perusahaan yang akan mau dibelikan. Mungkin di situ ada pengalaman-pengalaman baru di mana komprehensif dari ekonomi makro yang dapat mempengaruhi apabila proyek bergerak dengan asumsi-asumsi yang ada pada saat itu, kita perkirakan akan dapat menggerakkan baik itu revenue ataukah biaya yang dapat tereskalasi, sehingga dapat memberikan nilai tambah. Nah, nilai tambah inilah yang kita ukur dalam waktu tertentu sesuai dengan skema proyek, apakah menjadi layak atau tidak, sehingga bagi manajemen Bukit Asam pada saat itu saya berada, ini menjadi kewajiban saya untuk dapat melaporkan secara continued periodik, sehingga keputusan manajemen juga selain nanti adanya pihak ketiga yang independen juga menilai, maka kita memberikan opini masukan agar pengembangan-pengembangan yang ada dengan dana-dana yang cukup besar itu dipastikan sudah verify baik internal maupun juga nanti didukung dengan ada kajian eksternal. Itu yang membuat keputusan pengembangan, sehingga saat ini banyak muncul anak perusahaan, pertumbuhan proyek, pengembangan bisnis yang memang secara nyata dari waktu ke waktu selama kurun waktu 10-15 tahun ini Pak, itu perubahan dari tingkat produksi sampai perubahan dari tingkat pendapatan jauh berbeda, berubah secara signifikan. Mungkin seperti itu Pak Boy. Oh, menarik juga ya Pak John. Artinya gini, artinya pemegang saham dalam ini tidak salah kan, memilih Bapak untuk mengkomandoi anak perusahaan ini. Karena kalau penjelasan dari Bapak itu kan cukup rumit ya. Yang jadi pertanyaan satu masyarakat, kenapa harus Pak John? Ya, ini pertanyaan yang mudah didengar, enak didengar, tapi agak jawabnya agak apa ya Pak? Ya mungkin kenapa harus saya, ini memang secara umum saya tahunya ini kewenangan dari pemegang saham ya Pak ya. Tentunya Bukit Asam selagi waktu saya berada di organiknya Bukit Asam, tentunya para pengurus atau dewan direksinya melihat, memantau kinerja-kinerja yang pernah saya lakukan semasa masih di dalam tubuh Bukit Asam, sehingga mungkin mereka melihat dari satu sisi tentunya ada kebutuhan kompetensi ya Pak ya, kompetensi ketahanan dalam mengelola konflik, juga apa ya, emosional yang bisa terkendali, dan yang paling baik adalah mungkin kejujuran ini Pak ya. Kejujuran memang dalam pekerjaan ini sangat utama, karena apa yang kita lakukan, apa yang memang menjadi hasil, itulah yang sejujurnya kita sampaikan ya Pak. Sehingga kalau saya melihat kenapa harus saya, mungkin dianggap saat itu pekerjaan saya secara kompetensi, korelasinya dengan kedudukan saya di sini, dengan kondisi yang ada, ini cukup menarik untuk ditempatkan saya. Dan saya pun merasa ini merupakan tantangan, karena Bukit Asam Prima ini secara historis baik 2007 sampai dengan 2023 lalu memang mengalami ada goncangan-goncangan, ada hal-hal lain yang menyebabkan
penurunan kinerja, tetapi dengan adanya hal baru, saya ditempatkan juga bersama Pak Direktur Utama kita yang mohon izin hari ini lagi ada pelatihan, namanya Pak Andri Yusra Fikri. Itu memang kami berdua diberi tantangan bagaimana mengenerate operasional trading dan memberikan margin yang besar serta membukukan laba gitu ya. Sementara sumber daya itu sendiri tidak tersedia untuk kami jual secara pasti, karena kami akan mencari sumber supplier yang akan memberikan bahan atau batu baranya untuk dapat kami beli dan selanjutnya kami lepas untuk dijual. Nah, baik dari supplier maupun calon buyer ini adalah kiri kanan kami yang kami juga cari kemana cari penjual yang akan memberikan batu bara dan kemana cari pembeli yang akan membeli yang kami belikan dari si penjual tersebut. Nah, artinya ini tantangan gerak kita, baik strategi mencari rekanan di area-area lain, mungkin kita berteman di luar gitu ya Pak, berhubungan, berinteraksi, datang ke tempat-tempat yang memang komunitas-komunitas batubara itu menjadi challenge Pak. Sementara kalau kita seperti saya memang latar belakang yang lebih banyak di keuangan itu lebih kepada orang-orang banker, institusi, lembaga keuangan yang cenderung ceritanya uang diputar nanti jadi uang. Tetapi kalau dalam hal trader, nah ini mencari barang dan menjual barang. Yang dicari itu peluang dan timing serta adanya keputusan. Nah, keputusan bisnis ini memang menjadi suasana yang baru ya dari sisi mencari drive pendapatan. Semakin kita dapat supplier yang besar, semakin kuat modal untuk dapat kita belanjakan, semakin besar juga harapannya untuk menjual dengan margin tertentu. Nah, dari sisi itu kami dengan Pak Direktur Utama berharap di 2023 sampai 2024 tutup buku ini Pak, memang pertumbuhan laba cukup berarti signifikan, beranjak jauh lebih baik dibanding 2022 ke bawah, tetapi harapan kita bahkan di 2025 ini nanti juga pengembangan-pengembangan di bidang-bidang di luar dari trading batubara, mungkin kita berharap adanya trading di bidang bahan bakar minyak, termasuk trading di nikel ya. Artinya ada upaya dua komoditi ini Pak akan kami rintis, walaupun memang dari sisi kajian dan dari sisi pemodalan sudah progres kita siapkan, hanya mungkin butuh 3-4 bulan ke depan untuk dapat diyakinkan bahwa kita masuk ke dalamnya chip in dan pendapatan serta laba juga jauh lebih baik lagi dari yang sudah dicapai. Mungkin itu tujuan-tujuan kita dan kenapa tadi ditempatkan, mungkin itu suatu kepercayaan yang besar dari pemegang saham kepada saya khususnya, karena memang saya juga tidak melihat kok bisa di sini gitu ya Pak ya, tidak mengenal atau tidak mengetahui sebelumnya, tetapi ini suatu kepercayaan yang juga saya berharap jangan sampai nanti dengan kepercayaan ini saya melakukan sesuatu yang dapat mengecewakan pemegang saham yang juga nantinya akan tidak baik kepada organisasi. Mungkin harapan saya kepercayaan ini dipegang sebagai amanah, ditindaklanjuti dan pencapaian yang jauh lebih baik, optimal lah. Oke, terima kasih. Kenapa saya tanyakan itu? Karena kan sesuai dengan tema kita hari ini adalah hak kesetaraan, ya kan, bagi semua organ perusahaan menuju ke perusahaan yang sehat. Jadi jawaban-jawaban Pak John itu paling tidak sudah mencerminkan bahwa kemampuan Pak John itu memiliki kemampuan yang sudah di atas rata-rata ya. Artinya pemegang saham tidak salah untuk memilih Pak John untuk menduduki atau memberikan amanah ini. Untuk selanjutnya mungkin Pak Andreas yang bisa bertanya lebih lanjut. Silahkan Pak Andreas. Terima kasih Pak Boy. Nah selanjutnya saya mau mengulik sedikit riwayat hidup Bapak. Ya. Melihat work experience Bapak, tadinya Bapak bergerak di keteknisan. Ya. Nah kemudian berubah menjadi ke arah manajerial. Ya. Nah, bagaimana Pak perjuangannya? Apakah ada konflik, ada kesulitan? Mungkin Bapak bisa memberikan sedikit ya masukan bagi mungkin generasi muda
bagaimana nanti menitis ya. Karena kita lihat beberapa lulusan-lulusan perguruan tinggi kita itu seringkali tidak bekerja sesuai dengan bidang yang dipelajarinya. Kemudian selanjutnya, pertanyaan langsung dua ya Pak. Selanjutnya, bagaimana Bapak mempertahankan kepercayaan pemegang saham terhadap gonjang-ganjing ya indeks harga saham yang sempat anjlok dan sebagainya, krisis global, krisis ekonomi global, itu seperti apa Pak kiat-kiatnya? Terima kasih nih Pak Andre. Pertama tadi bagaimana dalam histori saya yang tadinya di bidang keteknikan kemudian beralih fungsi ya Pak menjadi di bidang keuangan dan menjadi manajerial, dan apakah ada konflik atau hal lain yang menyangkut hambatan. Nah memang kalau dari sisi yang saya alami Pak, ini memang suatu dunia yang berbeda Pak ternyata. Dunia keteknisan itu full exact number. Apabila ditambahkan panjang sekian, membutuhkan daya dukung sekian, kuat tekan sekian, maka itulah yang harus dilakukan, dan semuanya mempunyai perhitungan-perhitungan yang secara teknis formulanya tidak boleh berubah gitu ya Pak. Nah kemudian pada saat di keuangan terjadi dinamika potensi perubahan makroekonomi yang akan mempengaruhi entitas atau perusahaan yang memang secara kalkulasi dapat diperhitungkan, tetapi secara kenyataan akan ada fleksibilitas. Nah, fleksibilitas ini dapat dilihat dengan pendekatan-pendekatan, bahkan kalau kita ke institusi keuangan, kalau memang ada kebutuhan dalam hal pendanaan, negosiasi, arrangement, dan juga suku bunga, itu bisa berubah Pak ya dengan kondisi yang terkini, sehingga secara budaya pekerjaan lebih banyak bagaimana kita dapat juga meyakinkan orang lain yang di luar dari area entitas yang kita berada di eksternal, yang juga dapat mempengaruhi kita juga dapat membuat suatu keputusan atau pendapat yang juga dapat mempengaruhi internal. Nah, jadi memang dari kedua ini konflik, hambatan, tantangan yang paling sering saya alami itu adalah tantangan bagaimana agar meyakinkan orang lain Pak bahwa apapun yang kita sampaikan ini dia dapat juga tertarik, dia dapat juga ikut serta, karena dapat kerjasama itu merupakan ya kalau harapannya win-win solution Pak ya, tapi bagaimana meyakinkannya itu menjadi suatu usaha bagi seperti latar belakang keteknikan saya itu tidak dibekali untuk hal itu ya. Ini merupakan suatu kehidupan lain yang berada di berbeda area tapi sama-sama mempunyai nilai lebih gitu ya. Tapi semua ini bagi saya suatu tantangan yang memang harapannya ke depan jauh lebih baik, tapi pernah melewatinya Pak. Ini ada suatu pengalaman yang konflik, katakanlah konflik. Bagaimana konflik ini dapat ditengahi apabila katakanlah technician ingin membangun sebuah peralatan yang super canggih, super hebat, super cepat, tetapi nilai manfaatnya secara jangka panjang mungkin tidak dapat juga dinikmati oleh perusahaan karena sifatnya hanya untuk memberikan dampak cepat dan kegunaannya ada gitu, tetapi secara efisiensi dan efektivitas dan apakah selalu sering digunakan itu bisa jadi tidak juga gitu ya, sehingga ada kepentingan-kepentingan dalam hal pengajuan, pengusulan, investasi dalam hal keteknikan tidak memiliki sudut pandang dari sisi keekonomisan yang beri manfaat jauh lebih hebat lagi dibanding kalau dibelikan atau investasi yang berbeda. Nah, ini menjadi suatu jembatan-jembatannya di manajemen keuangan terhadap keteknisan, bagaimana apabila semua sumber daya, sumber dana yang ditempatkan itu dapat memberikan hasil yang lebih hebat lagi dengan peralatan yang tepat guna, tepat sasaran dan tepat fungsi lah gitu ya Pak. Ya, nah, ini memang perbedaan dari sudut pandang kacamata ini menjadi tantangan challenge. Tapi bagi saya saran bagi teman-teman, adik-adik atau apapun lah yang memang melihat dari pembicaraan ini,
kedua ilmu pengetahuan baik di dalam hal keteknisan mungkin yang disifat di luar dari keteknisan sama pentingnya, dan jauh lebih baik lagi apabila dikombinasi. Nah, sehingga semua yang menjadi sudut pandang berbeda dapat dipahami pada saat telah merasakannya dan melaluinya. Mungkin itu Pak, dan apabila nanti tadi disampaikan Pak Andre dengan adanya perubahan indeks harga saham gabungan, adanya kondisi valuta asing yang pelemahan rupiah ya Pak, maupun gejolak di luar yang memang ada kondisi global ekonomi yang lebih menyusut, kalau saya melihat memang secara menyeluruh kondisi ekonomi global ya Pak, ini lagi terpengaruh karena beberapa negara yang tadinya sudah berada di posisi mapan ya, mungkin seperti Amerika dulu sudah mapan karena apa? Dolar US-nya itu laku di mana-mana, produknya laku juga di mana-mana. Suatu ketika dia mendukung aksi perang, dia mendukung apapun yang menyangkut dengan pembiayaan, mungkin tergerus ini, kekuatannya terganggu, dia juga mungkin punya bahan yang perlu dia beli, termasuk juga negara-negara yang ada di Timur Tengah. Itu kan ada gejolak sesuatu yang menyebabkan tidak menjadi perdamaian yang berkesudahan, dan semuanya sama-sama mengeluarkan dana ini Pak. Sehingga di titik saat ini saya melihat hampir mungkin beberapa besar negara ini mengalami kekurangan dana dalam hal untuk ke masyarakat people-nya yang ada, tapi untuk usaha untuk dalam rangka tadi bertempur itu sudah siap dikeluarkan, sehingga artinya terjadi seperti resesi Pak. Dampak ini bergerak mengalir ke sebelah sampailah mungkin ke Asia. Bahkan indeks harga saham gabungan pun tadinya para investor asing, foreign investor itu menempatkan dana untuk mendapatkan margin dengan ikut di bursa gitu ya Pak. Tapi dengan adanya kebutuhan dana yang semakin menyempit di masing-masing orang, ya foreign investor ini juga melihat saya butuh dana gitu kan, kepastian juga mungkin mana tahu nanti ada sesuatu juga di Indonesia nih, saya ambil aja uang gitu. Jadi rush, terjadi orang keluar secara bersamaan dalam waktu yang pendek, indeks harga saham gabungan terkoreksi. Nah, valuta asing pun malah pelemahan rupiah saya melihat dari beberapa minggu bahkan bulan lalu itu sempat 16.900. Nah, apakah penyebabnya? Saya rasa memang orang-orang yang tadinya membeli rupiah dalam rangka apakah untuk bisnis, apakah untuk kedatangan wisata, ataukah dalam rangka transaksi pembelian barang di Indonesia, itu mengalir dan memperkuat rupiah. Suatu ketika terjadi isu-isu yang mereka anggap kurang nyaman dalam hal tarik-menarik kepentingan Pak, dan pembelian-pembelian yang terjadi dalam arti kita menjual sesuatu, mungkin saat menjualnya mereka akan mengkonvert ke rupiah gitu ya Pak ya. Tetapi kalau pembeli tadi pun tidak ada lagi yang dikonvert pun mungkin semakin berkurang, sehingga demand terhadap rupiah itu semakin menyusut. Dimana kalau supply and demand semakin banyak permintaan, maka harga akan cenderung lebih baik gitu Pak ya. Kita menguatlah dari sisi rupiah terhadap US dollar. Namun kondisi ini mungkin bisa jadi perdagangan kita keluar ada masalah dengan kebijakan dari Trump atas pajak penjualan antar negara. Itu mempengaruhi tarik-menarik, sehingga ada gangguan juga dari nilai tukar yang menyangkut nantinya kepada utang negara yang akan jatuh tempo. Mungkin dalam dolar, tetapi karena membelinya rupiahnya nanti mahal, pastinya modalnya dulu waktu memperoleh dengan modal untuk membayar, ada jeda nilai yang memang menjadi beban gitu Pak. Nah, di sisi berikutnya, kalaupun dilihat dari kondisi makroekonomi yang saya melihat secara umum, memang banyak negara-negara yang di Asia ini lagi kondisinya sama dengan Indonesia, mau akan berkembang, tetapi kondisi global tidak mendukung, Pak. Jadi sebetulnya sangat menarik ya, iya, Pak. Seperti itu. Kalau kita berbicara ini kan udah terlalu terlalu spesifik ke masalah ekonominya. Saya ingin bicara ringan dulu nih, Pak. Boleh, Bapak kan memimpin perusahaan ini, tentu kan punya anak buah ya, punya karyawan. Kita kembali dulu Pak
ke tema kita. Saya mau tanya Pak, tentu pasti ada kesetaraan dong Pak di sini. Minimal dari proses rekrutmennya pegawai, penempatannya pegawai, sehingga Bapak memberikan amanah kepada para pegawai itu untuk job-job satu jabatan. Nah, ada kriteria-kriteria apa sih yang Bapak menjadikan fokus untuk menempatkan orang itu untuk menduduki jabatan itu? Silakan Pak. Ya, mungkin ini secara historis ya Pak ya, memang pada saat perekrutan saya tidak ikut, di mana karyawan yang ada di Bukit Asam Prima ini ada sejumlah 9, itu memang direkrut di 2019. Namun saya pernah juga ingin tahu pada saat seperti itu 2019, karena yang periode 2019 ke bawah itu benar-benar orangnya berbeda sama sekali. Yang ada itu pemutusan hubungan kerja, kemudian ganti baru Pak 2019. Nah, menghadapi situasi itu gimana waktu itu yang Bapak dengar? Ya. Karena gini, Bapak selaku manajemen, ya kan, Bapak harus mengambil sikap, ya kan, untuk menempatkan orang. Apalagi dulu pernah ada terjadi pemutusan kerja, mungkin ada pengaruh psikologis terhadap mereka. Nah, ini bagaimana nih Bapak selaku manajemen baru untuk menangani ini ketika mendapat amanah jabatan ini? Iya, terima kasih nih Pak Boy. Dalam menerima amanah ini, pertama yang saya ingin tahu di masa saat itu Pak ya, saya di sini di 2024 bulan Maret. Pertama yang ingin saya tahu adalah setiap orang yang berada di Bukit Asam Prima ini mempunyai hak yang sama gitu Pak ya, untuk dapat dikembangkan, untuk dapat diketahui potensinya, dan untuk dapat ditempatkan kembali ataukah replace atau diberi kekuatan baru ya Pak ya, untuk menjadi penggerak di satuan kerjanya. Nah, ternyata memang hal yang saya harapkan tadinya baik, saya melihat baik karena kondisinya, kalau kita lihat kenapa baik, karena di sini dengan sumber daya manusia yang ada, itu setiap aktivitas baik fungsi administrasi, fungsi kajian evaluasi maupun fungsi ke-SDM-an dan marketing, hampir proses bisnis ini dapat dihandle dengan orang yang ada. Sekalipun saya melihat basicnya di antara ini ada 1-2 itu yang memang berbeda dengan latar belakang pendidikan. Tetapi saya melihat mereka punya pengalaman sebelumnya Pak, direkrut dari 2019 dengan basic pengetahuan dan memiliki pengalaman, dan saya melihat ada hal-hal yang harus dikembangkan lagi. Nah, makanya saya melihat Pak, ini mereka ini mempunyai kemampuan, kemauan. Tapi kalau memang tidak dijembatani dengan adanya pengembangan pelatihan, bahkan dimotivasi, ini akan bisa tidak berkembang gitu ya. Saya berharap banyak, sehingga saya coba melihat dari sisi mereka ini dapat dikembangkan. Tentunya kalaupun nanti ada pertumbuhan perusahaan atas ketercapaian kinerja, harapannya kan dapat kita bagikan juga ke kesejahteraan dari masing-masing perorangan sebagai karyawan tadi, untuk dapat memberikan rasa mereka memiliki Pak, sense of belonging ini. Karyawan yang rasa memiliki tinggi, loyalnya pun tinggi, kita pun meminta sesuatu yang harus dapat dikerjakan secara bersama, kecepatan dan kemampuannya itu tinggi gitu ya, itu sangat nyaman. Di mana organisasi itu ada, aset itu adalah sumber daya manusia, dan sumber daya manusia itu kalau memang dijadikan bagian dari kehidupan kita, itu jadi kayak keluarga gitu Pak. Menarik, ya. Nah, ini makanya saya berharap kalau memang ada nanti insert baru, suntikan moral kepada kami dalam hal ajasi kami, bagaimana agar kami well doing bersama untuk saling meningkatkan kesejahteraan baik perusahaan maupun karyawan. Ini butuh juga masukan-masukan dari para pakar lah ini ya, dari Cipta Kreasi ini punya ide-ide brilian itu Mungkin Pak Andreas ingin sampaikan atau ingin bertanya, silakan Pak Andreas. Ini pertanyaan saya yang terakhir. Saya dengar ada kerjasama Pak, perusahaan Bapak dengan PT CKM ya, Cipta Kreasi. Iya.
Kira-kira apa yang Bapak targetkan dengan pelatihan yang tadi dikaitkan dengan hak asasi manusia, dikaitkan dengan kesejahteraan karyawan? Pak, kalau saya melihat dari hak asasi manusia, di mana situ ada kehidupan, keamanan, kebebasan, baik dalam hal melakukan kreasinya, inovasinya, dan juga tidak merasa berbeda ya Pak dengan keberadaan orang lainnya gitu ya. Ada expert, mahal gajinya, ada orang lokal, gajinya kecil. Tapi kalau kesamaannya sama ya, kenapa harus dibedakan gitu ya Pak ya. Nah di sini juga memang ada wanita, ada berbeda asal, ada berbeda jurusan, tapi kalau kemampuannya mempunyai bobot yang sama, kita apresiasikan, kita berikan tingkat kesejahteraan yang cukup baik, sehingga kami juga secara waktu ke waktu dengan Pak Dirut membuat suatu penilaian Pak, performance, agar masing-masing teman-teman ini sebagai karyawan di Bukit Asam Prima mempunyai pencerahan atas tingkat penilaian yang nyata, agar kalau nilainya A, maka mendapat apresiasi setara A. Kalau nilainya B, apresiasi setingkat B. Maka semuanya itu kita sosialisasikan, sehingga kesadarannya kalau bisa saya A juga gitu ya. Nah akhirnya memang itu memacu suatu ketika kita rapat bersama Pak untuk memberikan nilai accountability-nya lah kan Pak. Itu ada balance scorecard baik departemen maupun individu yang kita show-kan, dan begitu mereka tahu ada nilai lebihnya apa, nilai kurangnya apa, kita sampaikan. Nanti kesepakatannya bahwa memang Anda yes seperti ini benar dan tidak ada sanggahan gitu ya, tanda tangan, maka kita mencoba apabila nilai lebih secara korporasi Pak, ada nilai yang dianggarkan dan mempunyai kinerja, maka kita berikan juga pemberian berupa insentif Pak. Itu harapan-harapan juga dari manajemen untuk bagaimana mensejahterakan karyawan, bagian dari itu semuanya kreativitas juga kan Pak, dan harapan-harapan dia serta loyalnya itu juga dalam bentuk buah nyata nanti diberikan ke fasilitas yang berupa seperti insentif seperti itu. Itu memberikan nilai tambah bagi teman-teman gitu Pak. Terima kasih nih Pak John. Karena waktu juga nih ya, kita tidak bisa berlama-lama lagi. Mungkin kita akan ada podcast selanjutnya ya. Ya. Nah, pertanyaan saya terakhir sebagai closing statement ya bagi Bapak. Harapan Bapak terhadap Bukit Asam Prima dengan Bapak mengkomandoi anak buah Bapak, dan kedepannya bagaimana? Silakan Bapak bisa sampaikan di sini. Mungkin pemegang saham, mungkin ya semua juga stakeholder yang ada di sini akan ingin tahu sih apa ya harapan seorang dari meja direksi itu apa gitu. Silakan Pak, sampaikan. Ya, terima kasih. Harapan saya selaku direktur dan juga harapan kami selaku pengurus, termasuk Pak Direktur Utama Pak Andri Sulpiki, yaitu agar dapat mencapai ya target-target yang telah ditetapkan oleh pemegang saham, yang mana dari waktu ke waktu harus mengalami pertumbuhan, baik pendapatan maupun laba bersih, serta pengembangan-pengembangan, inisiatif-inisiatif, sehingga semua harapan yang kita inginkan bersama ini dapat didukung juga oleh para jajaran, teman-teman di manajemen, di karyawan staff yang ada di Bukit Asam Prima, untuk dapat selalu berkontribusi positif, loyal, dan mengembangkan diri sesuai dengan perkembangan-perkembangan yang ada, sehingga kita juga butuh dukungan-dukungan dari tim profesional yang dapat memberikan insert pelatihan, dukungan, serta kemampuan-kemampuan skill yang dapat ditumbuh kembangkan. Dan berikutnya untuk ke stakeholder, pemangku kepentingan di lingkungan sekitar di mana kegiatan beroperasi juga dapat memberikan nilai tambah, dapat memberi kontribusi, dapat juga bersama lingkungan tumbuh,
dan harapan pada akhirnya kesejahteraan bagi seluruh lini, baik dari stakeholder, pemegang saham, perusahaan maupun juga karyawan. Demikian harapan kami, semoga dapat dicapai, dapat cita-cita ini terkabulkan melalui usaha dan juga izin dari Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih. Terima kasih Pak John. Pemirsa Cipta Kreasi, demikianlah percakapan kita dengan Direktur PT Bukit Asam Prima, Bapak John Martin Ginting. Semoga pembicaraan ini dapat membuat atau menambah semangat bagi para anak buah atau bagi para karyawan Bukit Asam Prima, bahwa kita mempunyai satu keyakinan bahwa kita akan maju bersama dan sukses bersama. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bapak John Martin Ginting ini dapat menambah semangat bahwa kita ini dapat tumbuh bersama, berkembang bersama, dan sukses bersama. Demikian Pak John, terima kasih Pak John. Terima kasih Pak Boy. Terima kasih Pak John. Ya. Demikianlah pemirsa semuanya, sampai bertemu lagi pada kesempatan yang akan datang dengan bincang-bincang yang lebih menarik dan yang paling tidak mengedukasi semuanya ini. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Terima kasih.